Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau bahasa lebih tepatnya dalam tanda petik ya, biar nggak bisa disalahin, kayak didiemin lah sama istri-istri beliau gara-gara istri-istrinya ngambek. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66, coba kita buka surat 66. Ini juga kalau teman-teman baca kisah surat ini tuh luar biasa ya. Kita kayak baca novel atau kayak nonton film, keren banget. Saya memang senang banget dengan sirah Nabi dan para anbiya, dan terutama kalau sirah ini berbentuk storytelling, bukan data sejarah ya, karena membaca data sejarah itu emang agak-agak liar sih. Tapi kalau storytelling kan kita adegan ya, wah seru ya, itu lebih keren daripada Disney, Marvel, Endgame, atau apalah. Lebih seru baca sirah kalau kita paham. Surat 66 ayat 4, ayat 5. Ayat 5. Itu tuh ceritanya, saya langsung ke ceritanya aja. Ceritanya kan waktu itu Nabi itu punya kebiasaan kalau habis asar sampai maghrib, Nabi ngapain pertanyaannya? Apa sih yang dilakuin Nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan Nabi di hari Jumat di hari-hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah keliling ke rumah-rumah istrinya. Antara asar dengan maghrib itu waktu family time lah, keliling antara rumah-rumah istrinya. Kalau nggak habis dalam satu hari, besok dilanjutin. Nah hari itu Nabi datang ke rumah Maria yang dari Mesir itu, istri beliau yang dari Mesir, Maria Kiptiyah, dan lama di rumah Maria, nggak pindah-pindah gitu. Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin Nabi di rumahnya Aisyah berdua, karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegeng banget ya berdua ya, kayak soulmate banget lah, walaupun sama-sama istri Nabi, tapi mereka kayak fair berdua tuh nggak ada masalah. Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu. Nungguin di rumah Aisyah. Hafsah, Nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah, di rumah Maria. Kok lama banget sih di rumah Maria, dikasih makan apa sih? Gak tahu tuh, dari tadi kita tungguin gak datang-datang. Kan sesama cewek nih ngobrol. Lama gak datang-datang, menjelang maghrib Nabi baru datang. Aisyah udah agak bete nih, lama banget sih giliran di Maria aja datang lama, di rumah saya lama gak datang-datang. Begitu Nabi datang, tuh Nabi datang. Diam aja Aisyah sama Hafsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ngambek gitu kan. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Hafsah kalian kenapa? Kata Aisyah, ya iyalah sedih. Kok di rumah Maria lama banget, dikasih makan apa sih, enak ya? Kata Aisyah. Enggak makan apa-apa, cuma minum madu. Oh, kata Hafsah, pantesan kok bau mulutnya gak enak. Pasti madunya gak benar tuh di sana tuh. Iya gak benar, jangan minum madu lagi, kata Aisyah. Kata Nabi, ya udah mulai sekarang saya gak akan minum madu lagi. Demi apa? Menyenangkan hati Aisyah. Aisyah langsung yes, Nabi gak akan minum madu lagi demi saya. Berarti saya kan istimewa banget. Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya Nabi itu hobi banget minum madu. Kayak saya mungkin senang minum kopi, tapi demi istri mulai sekarang saya gak akan ngopi lagi. Kan istri saya ngerasa, wah demi aku tuh dia gak mau ngopi lagi. Kan keren kan? Akhirnya Aisyah ngomong ke istri-istri yang lain, kalian tahu gak? Kata Aisyah, kayak ngomong di grup gitu kan. Tapi grupnya bukan grup WhatsApp, grup mereka gitu. Kalian tahu nggak? Nabi sekarang nggak akan minum madu lagi loh. Kenapa? Karena aku. Wah keren ya Aisyah, istimewa banget ya. Sampai Nabi rela nggak minum madu. Padahal madu itu baik. Nabi senang juga demi Aisyah. Ya demi aku gitu. Akhirnya Aisyah bahagia. Allah nggak ridho. Begitu Nabi ngomong kayak gitu, Allah turunkan ayat pertama surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi. Jibril langsung turun. Ya Rasulullah ada pesan. Ada pesan tuh dari Allah. Kata Rasulullah, pesan apa Jibril? Nih, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan bagimu? Hanya pengen menyenangkan hati istrimu, wahai Rasul? Astagfirullah, salah ngomong saya. Mengharamkan yang Allah halalkan. Astagfirullah ya Allah, mulai sekarang saya akan minum madu lagi. Astagfirullah, maafin saya ya Allah. Jibril balik ke Allah, kasih tahu Nabi akan minum madu lagi. Nabi ngomong ke istri-istri yang ngumpulin semuanya, kecuali Aisyah. Semuanya dikumpulin. Ada Hafsah di situ. Wah istri-istriku,
maaf ya aku salah ngomong kemarin di depan Aisyah. Sekarang aku akan meralat, mulai sekarang aku akan minum madu lagi di rumah-rumah kalian. Jadi kalau sore aku lagi datang, siapkanlah madu seperti biasanya. Terus istri-istri Nabi ngerasa, Masya Allah Nabi sekarang minum madu lagi demi kita, gitu kan ya. Kan antara mereka kan saling pengen nunjukin siapa yang paling istimewa kan. Demi kita sekarang Nabi udah minum madu lagi. Nabi sampai meralat kata-katanya. Akhirnya ternyata kalimat itu sama Hafsah disampaikan ke Aisyah. Kalau bahasa sosmed kita di capture, di forward. Kan bahaya banget kan. Disampaikan ke Aisyah. Aisyah tuh lihat Nabi sekarang minum madu lagi loh. Demi siapa coba? Demi kami. Aisyah, innalillah, jadi Nabi gini. Cuman Aisyah gak sampai ngomong kayak kita. Dasarnya cowok dimana aja sama gitu. Itu mah kata-kata cewek sekarang ya. Kalau Aisyah kan elegan kan gak ngomong gitu. Akhirnya pas Nabi datang Aisyah diam. Aisyah diam. Kata Nabi, Aisyah kenapa? Aisyah kenapa? Oh jadi gitu. Di belakang ternyata sekarang minum madu lagi. Hah? Nabi langsung datangin sama Jibril. Rasulullah tahu gak kenapa mereka rame-rame sekarang? Siapa yang ngasih tahu nih ke Aisyah? Jibril ternyata jadi penengah. Makanya jangan macam-macam deh sama Nabi. Ada Jibril, ada Allah kan. Susah gitu membuat rahasia. Tahu nggak Rasulullah kenapa Aisyah ngambek? Kenapa wahai Jibril? Gara-gara Hafsah ngebocorin rahasia Nabi kepada Aisyah. Oh ini kerjaan Hafsah, kata Nabi. Oke, Hafsah. Panggil nih Hafsah. Dipanggil Hafsah, kata Nabi, Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia saya. Ini menurut sebagian tafsir. Memang ada banyak tafsir sih. Salah satu tafsirnya kayak gitu. Hafsah, kamu udah membocorkan rahasia aku. Dan sekarang istri-istri pada ngambek. Istri yang lain juga ikut ngambek sekarang gara-gara Nabi kayak sekali minum madu, sekali gak minum madu. Yang lain pada diam semuanya. Datang ke rumah Ummu Salamah. Assalamualaikum, Ummu Salamah, waalaikumsalam. Tadi kayak aku belum selesai jemuran, dah langsung pergi jemuran. Gak mau ngomong sama Nabi. Maria, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya tadi aku lagi sibuk nyetrika deh. Jadi gak ada yang mau ngomong sama Nabi. Diam semuanya. Nabi kan jadi sedih kan. Gara-gara siapa coba? Gara-gara Hafsah. Akhirnya Nabi bilang, Hafsah, aku kecewa banget dengan sikap kamu. Kamu gak jaga rahasia aku. Sekarang aku antar kamu pulangnya ke rumah Umar. Bahasa lainnya diceraikan. Hafsah dicerain sama Nabi. Kerennya Hafsah pas digituin, dia cuma nangis. Dia gak bilang, ya Rasulullah, Rasul tega nyerain saya, terus saya gimana? Gitu. Enggak. Rasulullah cuma masalah madu doang, cuma masalah capture dan saya forward doang kayak gitu langsung diceraikan. Tega banget sih Rasulullah. Rasulullah gak punya hati apa? Enggak. Hafsah tuh diam. Ini nih keajaiban diam yang lain ya. Diceraikan sama Nabi. Innalillah, astagfirullahaladzim. Hafsah yuk kita pulang ke rumah Umar. Iya ya Rasulullah, pulang aja. Baik banget nih Hafsah, soleha banget. Jadi by the way emang semua istri Nabi itu soleha, cuman namanya perempuan kadang-kadang muncul sifat dasarnya mereka cemburu, mereka sedih, mereka baper. Tapi itu manusiawi dan perempuan yang soleha pun merasakan hal itu. Hafsah pulang ke rumah Umar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka sama Umar. Ya Rasulullah. Hafsah langsung masuk ke kamarnya. Ya Rasulullah, anak saya bikin salah apa? Pasti dia nyakitin Rasulullah ya. Maaf ya Rasulullah. Langsung Umar marah-marah. Hafsah, kamu ngapain sama Rasulullah? Hafsah diam aja. Dimarahin habis-habisan sama Umar. Umar tahu sendiri, sayang banget kan sama Nabi. Ketika ada masalah antara Nabi dengan anaknya, pasti yang dimarahin anaknya, bukan Nabi. Nabi pulang, Hafsah diomelin sama Umar. Diam aja, gak ngomong apa-apa. Diam. Akhirnya Jibril turun. Jibril turun, ya Rasulullah ada pesan dari Allah. Apa wahai Jibril? Di surat At-Tolak, surat putus. Kan At-Tolak itu artinya diputusin. Bahasa ini pesantrennya dicerai. Turun surat At-Tolak. Kata Jibril, Allah nyuruh kamu raji'ha ya Rasulullah. Raji'ha innaha qawwamah sawwamah fa innaha min azwajika fil jannah. Wahai Rasulullah, rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Disuruh rujuk. Allah enggak redha Rasul menceraikan Hafsah. Tahu nggak kenapa Allah begitu membela Hafsah ketika Hafsah ada masalah dengan Rasul? Salah satunya karena Hafsah diam. Harusnya Allah ngebela Rasul. Umar aja ngebela Rasul. Sahabat-sahabat ngebela Rasul karena Rasulullah selalu benar. Tapi Allah ngebela Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah diam. Sebegitu ajaibnya diam. Sampai ketika ada seorang perempuan bermasalah dengan kekasih Allah, Allah malah membela perempuan ini, bukan kekasihnya. Raji'ha ya Muhammad. Rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Dia itu istrimu di dunia dan di surga. Akhirnya Rasulullah, jadi saya rujuk wahai Umar. Ya Hafsah masih nangis di kamarnya. Balik lagi Rasulullah naik onta ke rumah Hafsah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, udah saya marahin tuh. Hafsah kata Umar, udah gak apa-apa Rasulullah, udah gak usah bersedih. Udah saya marahin habis-habisan dia tuh. Kata Rasulullah, Umar, aku pengen ngomong sama Hafsah. Ya Rasulullah jangan, biar saya aja ngomong. Dia emang gak bisa ketemu sama Rasul.
Ya Umar, aku pengen ketemu sama istriku. Hah, istrimu? Hafsah, itu Rasulullah. Keluar lagi Hafsah, soleha banget, lembut banget. Keluar, ada apa ya Rasul? Hafsah tuh gak marah-marah. Ada apa ya Rasul? Hafsah, aku pengen ngomong sama kamu. Umar diam bingung. Kata Rasulullah, Hafsah, aku ingin ajak kamu balikan. Romantis gak sih? Rasul pengen ngajak Hafsah balikan. Kok balikan sih Ustaz? Ya rujuk kan balikan. Rujuk artinya kembali ya, balikan. Hafsah balikan yuk. Umar bingung. Hah, balikan? Hafsah, Allah yang nyuruh aku untuk merujuk kamu. Umar makin bingung. Hafsah, kamu keren banget, sampai Allah belain kamu gitu. Kata Nabi, Hafsah, Allah turunkan ayat khusus tentang kamu di surat ini. Umar makin bingung, sampai turun ayat. Masya Allah, anakku ini subhanallah, Masya Allah gitu kan ya. Akhirnya, ya Rasulullah, Allah sampai turunkan ayat tentang masalah ini. Alhamdulillah, Hafsah sujud syukur, Hafsah nangis, Hafsah langsung meluk Rasul. Umar, aduh gimana nih? Udah beres gitu, Hafsah dibawa pulang sama Rasul. Boncengan berdua, Hafsah boncengan sama Rasul. Naiklah mereka, mobil mereka yang bermerek onta itu. Gimana cara pulangnya? Di depan rumah Umar, Rasulullah langsung berlutut, langsung ngasih tangan buat Hafsah. Hafsah megang tangan Nabi, injak lutut Nabi, naik ke atas onta. Itu tuh romantis banget. Lalu Rasulullah bonceng Hafsah. Tadi kan cerita Hafsah dicerai sama Nabi itu kan heboh di grupnya istri-istri Nabi kan. Hafsah dicerai loh, Hafsah dicerai loh. Jangan-jangan kita juga dicerai. Soalnya Nabi udah gak mau ngomong sama kita. Astagfirullah. Jadi grup Nabi, istri-istri Nabi itu pada khawatir kalau mereka juga sama nasibnya dengan Hafsah. Pada bingung. Tapi tiba-tiba mereka ngelihat Hafsah pulang ke rumahnya dibonceng Nabi. Itu tuh langsung trending loh. Istri-istri Nabi, tahu gak tuh Hafsah dirujuk sama Nabi sampai turun ayat di surat At-Talaq. Oh gitu. Wah, Hafsah keren banget ya. Wah, istri-istri Nabi pada cemburu pada Hafsah. Diturunkan Hafsah, yang lain pada ngintip Hafsah. Sampai masuk ke rumahnya. Nabi beres di rumah Hafsah, keluar masuk ke masjid. Dia aja di masjid. Istri yang lain Nabi gak mau ngomong. Aisyah, Ummu Salamah, Saudah, Maria, Sofia, siapa lagi? Yang Zainab bintu Jahsy. Semuanya Nabi diamin, gak mau diajak ngomong. Datang satu-satu, ya Rasulullah mau dibuatin minum apa? Astagfirullah, subhanallah. Datang lagi Aisyah, Rasulullah capek, subhanallah. Diam semuanya, nggak ada yang mau diajak ngomong sama Nabi. Udah mereka akhirnya pada pulang, bingung. Nasib kita gimana ya? Tanya ke Hafsah yuk. Sekarang Hafsah jadi kayak selebritinya. Hafsah, pada datang ke rumah Hafsah. Hafsah bantuin kita dong. Sampai Aisyah aja yang tadinya kayak bisa dibilang kayak pemimpin istri-istri Nabi kan. Aisyah paling cerdas, paling disayang sama Nabi. Sekarang Aisyah diam-diam ngomong, Hafsah bantuin dong, kita nih lagi digantung sama Nabi. Kata Hafsah sekarang kan kayak lagi di atas angin gitu. Kalian sih nyakitin Rasul, cie. Hafsah tuh kayak wah, lagi masa-masanya Hafsah gitu kan. Hafsah gimana dong? Ya udah ngomong aja langsung sendiri. Rasulullah nggak mau ngomong sama kita. Ya udah coba minta tolong ke ayah kamu Aisyah, kan ayah kamu dekat sama Rasulullah. Akhirnya ngundang Abu Bakar. Ya Abu Bakar, baca deh tafsir dari ayat-ayat ini. Abu Bakar datang, ayah tolongin kami dong. Kenapa? Kami tuh dianggurin sama Nabi, didiamin, digantung udah seminggu lebih. Jangan-jangan kami juga dicerai kayak Hafsah. Kalau Hafsah dicerai tapi udah dirujuk, kami gimana nasibnya? Akhirnya ya udah biar aku yang ngomong sama Rasul. Datanglah Abu Bakar ke masjid. Rasul lagi zikir. Ya Rasulullah, itu istri-istrimu mutus saya. Subhanallah. Ya Rasulullah, Masya Allah. Ya Rasulullah, la ilaha illallah. Abu Bakar aja Rasul gak mau ngomong sama dia. Padahal Abu Bakar itu udah paling akrab sama Nabi. Abu Bakar diam, gak bisa diajak ngomong nih. Abu Bakar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi. Kata istri-istri Nabi, gimana Abu Bakar? Astagfirullah, innalillah. Gimana kalau Abu Bakar aja gak bisa, gimana yang lain? Terus akhirnya datang lagi ke Hafsah. Hafsah bantuin dong, kita udah gak jelas nasibnya nih. Kata Hafsah, ya udah aku minta tolong ayahku ya. Hafsah masih kayak gak mau langsung ke dia gitu. Ya udah aku minta tolong ayahku ya, panggillah Umar. Ayah bantuin mereka dong, nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu. Umar marah, kalian sih. Nah, tadi kan yang diomelin Hafsah kan, sekarang diomelin semua istri Nabi, diomelin sama Umar. Dan salah satu kalimat omelannya Umar, itu tuh kerennya Umar sampai di-repost sama Allah. Coba, ada nggak manusia yang kata-katanya di-repost Allah? Nggak ada, cuman Umar. 2 kali kata-kata Umar di-repost oleh Allah. Arti di-repost apa? Ditayang ulang di Al-Quran. Kan repost itu berarti tayang ulang kan? Di-capture, langsung di-copy, paste, langsung ditayangin. Itu tuh kata-kata cuman Umar yang pernah digituin sama Allah. Kata-kata Umar apa? Ayat
ke-5. Kata Umar, kalau kalian nggak minta maaf sama Nabi, Allah bisa aja mentalak kalian, menceraikan kalian dari Nabi, lalu menggantikan untuk Nabi istri yang lebih solehah, lebih hafizah, lebih bertaubat, lebih baik, lebih cantik, lebih perawan daripada kalian. Itu tuh kata Umar yang ada di ayat ke-5. Jadi bisa dibilang ayat ke-5 adalah ayat repost-nya kata-kata Umar. Saking kerennya Umar. Sampai Nabi pernah bilang kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya, cuman gak ada Nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar, saya gak heran, dia baca sirah apa? Karena Umar itu keren banget, Abu Bakar tuh keren banget. Kalau kita baca sirah mereka dahsyat tuh. Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu gak akur, aneh juga. Karena Ali memberi nama anaknya, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Ketika ditanya sama Umar, ya Abul Hasan, kamu memberi nama mereka dengan nama-nama kami, kenapa? Kata Ali, aku berharap mereka jadi orang soleh seperti kalian. Terus gimana caranya Ali ngasih nama Umar sementara dia benci sama Umar? Gak mungkin dia benci, masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek, namanya siapa? Namrud. Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget sama Namrud. Datang lagi, dia namanya siapa? Iblis. Kok iblis sih gitu kan ya? Gak mungkin lah. Ngasih nama anak pasti karena sayang. Kayak saya ngasih nama Aisyah, Maryam, Mutia, Yahya, Ertugrul itu karena emang saya ngefans dan ngidolain banget dengan nama-nama ini. Yahya, Ayyash, tiga tokoh di situ. Nabi Yahya, Ayyash sahabat Nabi, dan Yahya Ayyash mujahid Palestina. Jadi 3 tokoh sekaligus. Nabi Yahya saya ngidolain banget supaya Yahya jadi anak kecil yang seperti Nabi Yahya menghafal Quran. Kedua, Ayyash itu sahabat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Yahya Ayyash sekaligus itu nama mujahid Palestina yang paling pintar ngerakit banyak senjata-senjata untuk ngelawan Israel, dan dia dibunuh sama Israel. Saking Israel benci sama Yahya Ayyash, untuk membunuh Yahya Ayyash mereka ngebom 1 blok untuk membunuh Yahya Ayyash, dan mudah-mudahan dia syahid dalam dalam kejadian itu. Artinya saya ngefans gitu. Ali juga kayak gitu. Balik lagi ke cerita tadi, akhirnya ngundang Umar. Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya diutus istri-istrimu. Subhanallah, subhanallah. Ya Rasul, bicara dong, kasihan mereka kayak digantung. Ya Rasul, apakah engkau menceraikan mereka semua? Baru Rasulullah ngeliat ke arah Umar. Rasulullah tersenyum. Rasulullah bilang, enggak wahai Umar. Allahu Akbar, kata Umar. Dia langsung takbir. Allahu Akbar. Istri-istri Nabi dengar suara takbirnya Umar, itu pertanda, kode, berarti berita gembira. Istri-istri Nabi juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, rame gitu kan. Umar masuk ke rumah istri Nabi. Wah Umar, busyra ya Umar, busyra, berita gembira wahai Umar. Ya berita gembira, kalian tidak diceraikan oleh Nabi. Tapi jangan macam-macam lagi ya. Ya Umar, ya. Akhirnya sujud syukur semuanya. Beres sujud syukur, mereka bilang, kita masak-masak yuk untuk Rasul yuk, syukuran. Di rumah siapa? Ya di rumah Hafsah lah. Akhirnya mereka masak-masak di rumah Hafsah. Pas sudah beres masak-masak, mereka ngundang Nabi untuk pulang. Tapi yang berani ngomong sama Nabi cuman Hafsah. Hafsah, kita udah beres masak nih, minta dong Nabi pulang ke rumah. Ya udah tenang, biar aku yang minta. Hafsah datang, ya Rasulullah, kami masak-masak loh untuk Rasul, yuk pulang yuk. Ya Hafsah, udah beres Nabi zikir, sujud, beliau balik sama Hafsah. Sampai ke rumah Nabi, tenang, udah selesai lah urusannya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Udah gak ada riwayatnya, jadi gak bisa diriwayatin. Pokoknya beres itu mereka pun hidup bahagia selamanya. Apa pelajarannya di sini? 2 orang di sini dapat keajaiban lewat diam. 1 Hafsah, Allah suruh rujuk gara-gara dia diam. Kedua Nabi, diam aja sambil zikir, sampai akhirnya Allah beri pelajaran yang berharga. Istri-istri yang tadinya ngambek serentak semuanya insaf bahasa kita, sadar dan mereka minta maaf kepada Rasulullah. Jadi kalau istri lagi ngambek, lagi ngomel, diam. Isilah diam kita dengan zikir. Tapi zikirnya bukan auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah. Jangan, dia bukan setan. Dia hanya lagi ngambek. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Yang paling efek itu la haula wala quwata illa billah. Itu ngefek banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk kita semuanya. Betapa kata as-samt, as-sukut, diam aja dalam Islam itu adalah kebaikan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan itu bisa jadi behavior, perilaku kita sehari-hari, perilaku kita di sosial media, perilaku kita di jalan, di rumah, dimanapun. Sehingga orang yang sudah hijrah, udah ngaji, mukmin, harusnya bisa menjadikan diam sebagai bentuk pembelaan diri kalau dia ada masalah. Barakallahu fiikum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.